Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya meyakini bahwa salawat yang kita lantunkan insya Allah mendatangkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus yang hadir pada Ahad subuh ini. Kemudian yang saya hormati dan yang kita muliakan Ustadz Hendro selaku Ketua FKSMM beserta pengurus yang juga hadir pada Ahad ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para ustadz, ustazah yang hadir pada hari ini. Yang besar tak dihimbau gelar, yang lain tak disebut nama. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-15 di bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Ini berarti Bapak Ibu lebih kurang hanya 14 hari lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti yang kata Nabi Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Tuannya bulan adalah bulan suci Ramadan. Semua kita punya optimisme bisa hadir di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu kalau ditanya sama kawan, sama saudara, misalnya Pak, kira-kira nyampe nggak kita ya di bulan Ramadan ini? Jawabannya, insya Allah sampai. Ya Pak Ustadz, tapi kita kan nggak tahu Pak Ustadz umur kita ini Pak Ustadz. Entahnya nanti nggak nyampe Pak Ustadz. Ya kita harus bahasa optimis. Ya walaupun yang namanya usia, umur, ajal itu Allah yang menentukan, tapi kita tetap harus membangun optimisme dalam hidup. Kalau saya selalu mengatakan bahwa hidup itu harus bisa memandang ke depan apa yang mau kita kerjakan. Kalau kita pandang begitu, berarti kita kan punya harapan akan hidup esok. Buka surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan pandanglah apa yang akan engkau perbuat untuk hari esok. Kita disuruh oleh Allah merencanakan sesuatu. Walaupun ya kita tahu yang namanya rencana itu milik kita, tapi ketentuan milik Allah. Tapi kita kan disuruh merencanakan, betul. Berarti kan kita disuruh membangun ya masa depan yang baik. Padahal kita belum tahu ini masa depan itu akan kita jalani atau tidak.
Maka kalau ditanya orang, kira-kira nyampe Pak? Nyampe insya Allah. Ya. Jangan nanti ada yang lemes ditanya orang. Pak, kayak mana Pak? Kira-kira nyampe nggak Ramadan nih? Inilah kayaknya berat ini. Ya. Kenapa Pak? Kolesterol naik. Ya. Kemudian gula naik. Asam urat naik. Darah tinggi udah mulai naik ini. Kenapa? Karena cabai udah naik. Kan ya. Ya. Kemudian ayam naik. Kan ya. Ya, ini udah naik semua, naik darah tinggiku ini. Ya, ini tak nyampe tanggal Ramadan ini. Ya, udah nggak boleh gitu. Ya, walaupun kita ini sudah sakit-sakitan, maka kita Bapak Ibu nggak boleh kita pesimis. Ya, kadang-kadang yang sakit-sakitan lama kali ninggalnya. Ya, malah yang sehat-sehat cepat ninggal. Ya, tetangga saya di kampung dengar kabar kemarin baru pulang. Ya Allah masih muda, sehat. Ya rupanya dengar kabar beliau sudah meninggal dunia. Malah ada di kampung tuh yang saya tahu sakit-sakitan aja dia. Ya tapi kok nggak ninggal-ninggal wawa itu ya. Ya kenapa? Udah capek orang jenguknya nggak ninggal-ninggal kan? Ya karena dia kenal sakit, pasti keluar masuk rumah sakit. Tapi ternyata nggak ninggal-ninggal. Makanya Pak gini hikmahnya kita ini jangan sok paten. Ya, mentang-mentang sehat, merasa umurnya panjang. Ya, jangan sok paten. Jadi supaya kita nggak sok paten kayak mana Pak Ustadz? Lah, kita doalah sama Allah. Kalau mau doa mengikuti teks yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi, silakan kita berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini doanya. Tapi Bapak, Ibu, hati-hati ya baca doa ini kalau di depannya ada makanan. Karena doa ini bisa berubah. Allahumma barik lana fi Iya. Jadi hati-hati. Makanya kalau membaca doa ini pastikan di depan tidak ada makanan. Kalaupun ada makanan, tolong rondokkan ke belakang dulu baru kemudian baca doa. Nah, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Nah, kalau kita teksnya begitu, Bapak, kalau baca doa di bulan Sya'ban tetap ikutkan Rajab. Kalau seandainya bacanya doa itu di bulan Rajab tetap ikutkan Sya'ban. Kenapa? Karena itu teks doanya adalah teks doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan dipotong-potong, ya kan? Ini kadang imam di masjid ini kan giliran Rajab, Sya'bannya hilang. Ya, giliran Sya'ban, Rajabnya hilang. Ya, suka kali ngilang-ngilangkan. Ya, Pak Ustadz tapi kan udah lewat Rajab Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa kalau udah lewat? Ya, doa kita terhadap sesuatu yang sudah berlalu dalam hidup kita boleh? Boleh, bagus. Bapak minta ampun dosa-dosa yang kapan? Hah? Ya kan, Pak? Ya Allah, sebelum aku kenal FKSMM ini, ya Allah, hancur kali aku ya Allah. Ya, dulu aku ya Allah kerjaanku oyong aja ya Allah. Kenapa? Karena teler aku. Ya, diajak mabuk ya kan. Nanti kau udah nganggur dah main dam batu katanya kan. Ya, itu aja kerjaanku ya Allah. Banyak kali dosaku ya Allah. Itu kapan dosa itu, Pak? Udah lewat kan? Nah, jadi jangan awak anggap udah lewat enggak ini. Enggak bisa didoakan lagi. Ya tetap doa. Tapi ada doa yang simpel lah, enggak paling ngapal-ngapal. Kalau itu kan ada ngapal-ngapalnya juga kan. Ya, ada orang doanya simpel. Ya Allah, mudah-mudahan aku sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Tuh, doanya itu aja. Lah ada ibu-ibu bilang, Pak Ustadz, aku yang penting sehat-sehat, panjang umur aja lah Pak Ustadz. Loh, rezeki kayak mana Bu? Udahlah Pak Ustadz, yang penting sehat-sehat, panjang umur. Saya bilang, jangan gitu Bu. Sehat, panjang umur, nggak ada rezeki, susah. Ya, coba Bapak bayangkan sehat panjang umur nggak punya duit, susah. Datang ke FKSMM pun nunggu apa? Tumpangan. Nah, ya kan, sopo langsung gawa iki ya. Ya, kalau nggak pergi. Kenapa? Karena itu tadi nggak punya duit, susah. Ya, kita aja kalau seandainya nggak punya duit, ya masuk Ramadan kayak mana lah itu. Maaf ya Bapak Ibu, yang banyak duit aja puasa bisa lemes. Ya, apalagi yang nggak punya duit. Yang banyak duit aja puasa lemes loh Pak. Ya, apalagi yang nggak punya duit. Pak Ustadz nih macam ngerti aja. Ya iyalah.
Ya. Tanda rupanya Ustaz di bulan puasa itu yang punya duit sama yang nggak punya duit. Sebenarnya kepastiannya enggak, tapi ciri-cirinya ada. Ya, yang punya duit sama yang nggak punya duit itu kalau di bulan Ramadan gampang. Tengok aja sore-sore. Ya. Kalau punya duit, biasanya sore-sore keluar rumah. Cari bukaan puasa. Tapi kalau nggak punya duit, keluar rumah. Duduk depan teras rumah. Nengokin orang lewat aja. Sekali-sekali yang lewat ditanya, wak mana wak? Ya, beli bukaan. Lewat lagi orang, wak mana wak? Beli bukaan. Udah. Terakhir menjelang buka puasa, nggak ada yang nyinggahin bukaan puasa ke rumahnya. Dan akhirnya diputuskan buka di iya. Nah, itu pengalaman itu ya. Iya. Iya, kenapa? Di masjid gratis, Pak Ustaz. Iya. Dan kalau kita nggak punya duit masuk Ramadan, ya memang susah. Ya, begitu dapat jadwal jadwal jaburan. Ya, buka puasa, udah lemes saja. Mikirkan apa yang mau aku beli, duit nggak ada. Tapi kalau banyak duit, enak. Nggak usah dijadwalkan. Tiap hari kita datangkan buka puasa untuk di masjid makanannya. Wah, sedap. Kalau Ramadan, saya pengalaman tinggal di masjid, itu nggak pernah kurang-kurang itu. Tapi saya ada satu pertanyaan. Kenapa ada satu buah yang nggak pernah tinggal? Ada satu buah. Buah apa itu, Pak? Semangka. Nah, ini kalau Ramadan, Ustaz Hendro, nggak pernah tinggal ini. Mama asik ngasih aja buah semangka. Saya pernah penasaran, saya tanya, Bu, ya Ji, kenapa ibu-ibu ini kalau ini buka puasa, pasti ada aja yang ngasih semangka. Apa katanya? Ji, kau nggak tahu, semangka ini banyak pahalanya. Orang ibu ngasihnya cuma satu kok. Ya, ini kan belum dipotong-potong katanya. Ya. Kau nggak pernah dengar ceramah Ustadz? Kata Ustadz, kalau kita ngasih bukaan puasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Oh iya Bu, ya, jadi apa hubungannya? Ya, kalau ini ibu kasih nanti 30, ini misalnya semangka ini dipotong-potong jadi 30, dimakan sama 30 orang yang berbuka puasa, berarti ibu dapat pahala 30 orang yang berpuasa. Makanya kami suka ngasih semangka, banyak pahalanya. Satu dikasih, dapat 30. Oh gitu ya Bu? Iya, kau nggak pandai kau katanya. Ya, dalam hati saya batin, ibu ini nggak tahu, semangka dia itu cuma aku yang makan. Ya. Berarti pahalanya berapa Pak? Satu. Jadi kalau logikanya kayak gitu payahlah. Bapak ngasih risol. Ya, 5 risol. Harapannya dapat 5 pahala orang yang berpuasa. Tapi kan kita punya kerja lagi. Apa kerjanya Pak Ustadz? Memastikan 5 risol dimakan oleh 5 orang. Karena kadang-kadang bisa bahaya. 5 risol yang makan cuma 1 orang. Berarti pahalanya cuma 1. Makanya Bapak Ibu, kita ini nggak boleh kali-kalinya tinggi kali. Ya, udah santai aja. Kalau ngasih bukan, dah. Terserah, mau orang 1 makan 5, terserah dia. Yang penting niat kita ngasih bukan. Tapi kalau nggak punya duit, susah. Nah, ibu-ibu aja bilang, Ustadz ngapain punya suami ganteng-ganteng kalau nggak punya duit? Ya, memang betul juga itu. Kalau menang ganteng aja, apa gunanya kan Pak? Ya, ibu-ibu bilang apa Ustadz? Biarlah suamiku hitam, jelek, yang penting banyak duit. Ya, biarlah suamiku kerjanya keluar kota, yang penting tiap bulan pulang bawa duit. Biarlah suamiku Pak Ustadz kerjanya keluar negeri, ya setahun sekali baru pulang, yang penting tiap bulan ngirim duit. Ibu-ibu bilang, sebenarnya bagi kami suami nggak penting-penting banget Ustadz. Yang paling penting duit. Bapak kalau denger ini pasti agak nyesek ya Pak ya. Nyesek, iya aku pun nyesek sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang pulang itu yang diharapkan bukan suaminya Pak, tapi duit. Ya kenapa? Manusia. Jujur ya, kita ini jangan bohong, jangan bilang alah aku nggak pakalnya duit itu, alah nggak bakal duit itu, alah nggak kena duit baling. Ya, kena duit baling. Oleng tadinya jahat jadi baik kali.
preman, ya orang yang jahat Pak, kasihlah duit. Jadi baik dia Pak. Baik kali. Ya, kenapa kok berubah? Gara-gara apa? Duit. Oleng. Ya, jadi berubah dia. Ya kemarin juga ada juga itu Pak, yang tetangga saya curhat. Ya, katanya aku udah siap begini. Ya, rupanya waktu nyoblos nggak ada suaranya. Kenapa? Oleng. Ya, jadi oyong. Ya, gara-gara apa? Gara-gara duit. Ya, semuanya Pak diambil ininya Pak. Ya, dari caleg A ambil, caleg B ambil, caleg C ambil. Wah, nggak nyoblos, nggak lama pening aku kan. Ya, udah nerima duit dia, pening katanya. Ya peningnya logika juga kan Pak, pening mau milih siapa. Kenapa? Karena semuanya diambil. Ngeri-ngeri nih. Ya, berita-beritanya. Jadi karena itu ada sesuatu itu NPWP nomor piro wani piro terakhir semua di ini oleng itu ya kan, padahal udah udah yakin aku milih yang ini kan. Begitu nampak itu cap satu ngasih oyong ya kan, dua ngasih makin oyong, tiga ngasih terakhir demam dia. Ya nggak nyoblos enggak, yang ngasih pun bingung kok nggak ada suara itu kan. Ya rupanya yang ngasih 3 orang nggak ada yang dicoblos dari satupun. Kenapa? Dia takut berdosa katanya. Kenapa takut berdosa? Ya nanti kalau aku coblos yang ini, aku bohong sama yang ini. Aku coblos yang ini, aku bohong sama yang ini. Terakhir ya bagus aku di rumah aja lah katanya. Ya adil nggak ada yang ku coblos katanya. Ya jadi duit Wak nggak dibalikkan Wak. Ya enggak lo udah habis kok katanya. Ya. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya begitulah kita ini terkait kita sebagai manusia biasa. Kalau manusia biasa memang masih begitu, Pak. Ya udah manusia biasa. Nggak ada yang nggak butuh duit, nggak ada. Makanya jangan bilang sama Allah, ya Allah, aku penting sehat-sehat, panjang umur. Jangan gitu aja. Rezeki minta sama Allah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini tercukupi oleh kebutuhan. Dan ternyata Islam itu juga mengajarkan kita bukan untuk jadi orang yang miskin, tapi Islam mengajarkan kita untuk jadi orang kaya. Bahkan Islam mengkhawatirkan kalau kita miskin. Kenapa? Dalam hadis kadal faqru ayyakuna kufran. Itu Rasul yang bilang. Kefakiran itu bisa mendekati kekufuran, maka hati-hati. Kalau seandainya kita hidup ini berikhtiar semaksimal mungkin, berusaha untuk jadi orang kaya. Kalau jadi kaya gimana Pak Ustadz? Lah kalau kita jadi orang kaya enak, ibadah maliyahnya dapat. Apa ibadah maliyahnya? Ya ibadah yang berhubungan dengan harta, yang wajib zakat fitrah kita bayar. Apalagi Pak Ustadz, yang sunnah, ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah, ya bisa kita laksanakan. Lah coba kalau nggak punya duit, nggak bayar zakat, apanya bayar zakat? Aku yang dapat zakat. Ya, terakhir hidup pun kerjanya nunggu zakat aja. Ya, ada yang nggak dapat zakat, ngamuk pula itu. Ya, saya pengalaman jadi panitia zakat. Ya, panitia zakat awalnya ibu itu dapat. Jadi saya waktu jadi panitia zakat saya tanya, kenapa ibu itu dapat? Oh, dia janda. Ya, loh. Kenapa janda dapat? Ya, dari tahun ke tahun di sini dia dapat. Bapak sebagai panitia zakat, Bapak nanti juga harus ngecek bagaimana pertumbuhan ekonomi jamaah. Ya, jangan Bapak nanti data lama Bapak pakai terus. Entahnya udah kayanya dia. Dan kalau ngasih zakat, kita doakan, Bu, ini zakat ya untuk Ibu. Mudah-mudahan tahun depan Ibu nggak dapat lagi. Begitu. Kalau mudah-mudahan tahun depan Ibu nggak dapat lagi, berarti tahun depan insya Allah dia sudah tidak miskin lagi. Karena yang namanya janda itu tidak ada asnafnya. Nanti cari mustahik zakat. Ada 8. Ada nggak janda di situ? Nggak ada. Jangan menyebut jandanya. Bahaya ini. Iya. Ya kalau janda kaya nggak dapat. Jadi yang dapat itu janda miskin. Tapi ingat, dia dapat bukan karena jandanya, tapi karena miskinnya. Maka Bapak kalau mengekspos, jangan janda. Ini bahaya Pak.
Ya, nanti ketua panitia zakat juga dicurigai. Ayo, kenapa dapat dia? Ayo, ayo. Kenapa dapat dia? Ayo, ayo. Kenapa dapat? Ya, begitu nggak dapat ibu itu, Ustaz. Ya, demon dia ke masjid. Ya, demon. Habis itu dibilangnya, kami tahun lalu dapat, tahun ini kenapa tidak dapat? Katanya kan. Udah. Habis itu saya bilang, ibu punya grosir. Ibu punya ini usaha. Kemudian kami tengok pun, ya rezeki ibu bagus. Berarti kalau ibu nggak dapat, ya alhamdulillah. Masa awak lebih seneng dapat daripada ngasih? Ya, Pak Ustadz, orang yang nerima zakat apa juga harus berzakat? Lah tengok, kalau zakat fitrah ya tergantunglah. Yang tahu kemampuannya kan kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, enaknya itu jadi orang yang kaya supaya tidak bermimpi untuk dapat sesuatu yang berupa zakat, infak, sedekah. Tapi kalau kita jadi orang kaya, malah kita yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak dan mengeluarkan sedekah. Itu hebat jadi orang kaya. Dah, mudah-mudahan terkabullah doa kita ya Bapak Ibu ya. Ya, kita sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena hari ini adalah bulan Sya'ban, ini hari ke-15 di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini Bapak Ibu adalah bulan di mana Rasulullah itu paling banyak berpuasa. Ya. Tapi Rasulullah tidak pernah mengkhususkan puasa tertentu di bulan Sya'ban. Ya. Ini perlu dicatat. Nah, kalau seandainya kita cerita tentang bulan Sya'ban, hadisnya itu yang ada bahwa Aisyah, Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan, Rasulullah itu, Bapak Ibu, kata Sayyidati Aisyah, kalau di bulan Sya'ban sangat sulit dijumpai tidak berpuasa. Ya, maka dalam kitab syarah hadis ya disebutkan bahwa Rasulullah itu hampir 1 bulan penuh berpuasa. Hampir ya. Kalau hampir berarti bukan sebulan penuh. Nah itu. Saya dulu pernah juga tes ya hakim sampai ke Jakarta. Hampir lulus. Berarti enggak lulus. Iya, Bapak jangan senang kali saya nggak lulus Pak ya. Kayaknya Bapak kok senang kali nih saya nggak lulus. Ya, tapi ya saya waktu nggak lulus itu ya udah baliklah saya ya kan. Begitu balik bercermin saya di kaca, saya tengok gini. Memang nggak cocok aku jadi hakim. Ya, dari mukanya aja nggak cocok aku jadi hakim. Nah, udahlah. Ya, aku ikhlaskan aja lah tidak lulus. Hampir lulus. Ya, berarti tidak lulus. Ya. Kalau Rasulullah hampir 1 bulan penuh berarti tidak 1 bulan penuh. Gitu dia pemahamannya. Berarti Pak Ustadz, Rasulullah itu paling banyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Betul. Aduh, betul. Jadi kapan aja puasanya? Nah itu. Orang dibilang hampir 1 bulan penuh, berarti kan tiap hari silakan. Mau puasa kapan aja, boleh. Artinya apa? Artinya tidak ada batasan waktu. Bapak kapan aja silakan, ibu kapan aja mau puasa juga silakan. Kenapa? Karena memang di bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Rasul paling banyak berpuasa. Pak Ustadz, ini kan tanggal 15 nih. Berarti kita puasa nisfu Sya'ban. Ingat, nama puasanya bukan nisfu. Nama puasanya adalah Sya'ban. Ingat ya Bapak Ibu. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Kalau ada yang hari ini berpuasa, maka jangan niat puasanya nisfu Sya'ban. Karena tidak ada nama puasa nisfu Sya'ban, tidak ada. Tapi kalau Bapak puasa hari ini, tetaplah berniat puasa Sya'ban. Lah, kenapa gitu Pak Ustadz? Iya, karena nama puasa nisfu Sya'ban itu tidak ada. Nisfu Sya'ban tidak cerita tentang puasa, tapi nisfu Sya'ban cerita tentang keistimewaan malam. Tadi malam kan? Dah, apa kata Nabi? Ya, ada 3 malam yang istimewa. Pertama, malam Jumat. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Ini 3 malam. Malam Jumat, siapa yang banyak beramal ibadah di malamnya, dengan amal kebaikannya itu, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 minggu penuh.
Malam nisfu Sa'ban, siapa yang banyak beramal ibadah di malam nisfu Sa'ban, dengan amal kebaikannya itu Allah akan ampuni dosanya 1 tahun penuh. Dan yang ketiga, malam Lailatul Qadar, siapa yang beramal ibadah di malam Lailatul Qadar, kemudian Allah akan menghapuskan dosa dengan amal kebaikannya itu seumur hidup. Tuh. Ada hadis mengatakan, siapa yang banyak beramal ibadah di malam nisfu Sa'ban dan esok harinya dia berpuasa, itu ada hadisnya. Ya. Itu ada hadisnya. Tapi Bapak, Ibu, dengan hadis itu tidaklah berubah nama puasanya, gitu maksud saya. Ya kalau misalnya malam tadi beramal ibadah, hari ini Bapak Ibu berpuasa, monggo. Tapi nama puasanya tetap puasa Sa'ban. Ini meluruskan supaya jangan kita ini menganggap sepele. Karena niat kita benar, maka ibadahnya benar. Tapi kalau niatnya salah, ibadahnya salah. Nah, itu dia. Ya kan nggak mau lah kita puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya kalau bisa puasa ini ya betul-betul ya menjadikan kita hamba Allah yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ya, itu Pak intinya. Nah, baru kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kita sudah lewat ini pertengahan ya. Udah tanggal 15 misalnya. Apa yang baik kita lakukan? Cuman satu Bapak Ibu. Apa itu? Tunjukkanlah rasa bahagia. Pak Ustadz ada dasarnya Pak Ustadz? Ada. Nanti buka dalam Quran surah Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini surah Yunus. Ya, jadi kita disuruh berbahagia. Apa kata Allah? Qul, katakanlah. Bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, berbahagialah kalian. Jadi Bapak Ibu, kita kalau mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat, ya, maka kita diperintahkan untuk bahagia. Jadi kalau kita misalnya tahu Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan karunia Allah, dengan keistimewaan Allah, ya, maka Bapak Ibu layak enggak kita bahagia? Layak. Orang kita aja mau diajak jalan-jalan sama ketua, misalnya nih, ketua FKSME menjadwalkan akan rihlah jalan-jalan. Kalau mama-mama gampang. Kemarin ada yang bilang sama saya, ini Pak Ustadz kami 5 bus mau pergi. Ya, kemana? Ke Siantar. Oke, aman Pak. Bapak-bapak jarang itu. Maka kalau bisa dibuat. Ya, rihlah jalan-jalan. Kemana? Terserah. Pantai-pantai itu kunjungin. Ya, kalau kira-kira mau yang dekat kali ada Pantai Bokek. Ya, itu dekat itu. Iya. Iya. Ya mana tahu Pak, nggak usah jauh-jauh lah kita ya kan. Ini bisa pergi aja alhamdulillah kan ya. Udah yang dekat, nggak usah naik bus segala macam. Tinggal ngumpul aja sampai Pantai Bokek. Pak sampai Pantai Bokek itu mau parkir aja pun bingung Pak. Takut ditandain orang. Ini kereta-kereta orang bokek ini. Kenapa? Karena perginya ke Pantai Bokek. Ya, tapi gini ya, Pak, Bu, kalau seandainya kita dibilang begini, kita mau jalan-jalan, ya, ke Danau Toba. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita bayangkan Danau Toba itu indah nggak? Indah. Enak nggak ke sana? Enak. Kira-kira kalau kita bayangkan Danau Toba itu indah, Danau Toba itu enak, itu dari sana, Bapak Ibu, gimana perasaannya kalau kita mau pergi ke sana? Senang ya? Oke, senang. Itu baru Danau Toba yang mau kita kunjungin. Apalagi Ramadan. Ya, atau yang dekat dengan itulah, pergi ke Tanah Suci. Nanti 1 minggu lagi kita akan berangkat ke Tanah Suci. Kita bayangkan sholat di Masjid Nabawi seperti 1000 kali sholat di Indonesia. Sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 kali sholat di Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu sebelum berangkat itu apa rasa hati kita? Senang,
bahagia. Kenapa? Karena kita sudah bayangkan nanti di sana itu indah, di sana itu penuh keistimewaan, makanya kita bahagia. Pertanyaannya, Ramadan apakah kita bayangkan seperti itu juga? Iyalah Pak Ustadz, udah capek kayaknya Pak Ustadz ceramahin kami. Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan penuh rahmat, Ramadan bulan penuh kemuliaan, Ramadan bulan di mana dosa-dosa kita dihapuskan Allah. Ya, Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Wih, ngeri Ramadan tuh Pak Ustadz. Makanya ditunggu-tunggu orang. Lah, kalau sudah ada info seperti itu, ya pemahaman seperti itu, kira-kira gimana perasaan kita? Senang, bahagia. Itu. Makanya Bapak Ibu ini rahmatullah Allah, kita memasuk Ramadan ini satu aja yang kita tunjukkan. Apa itu? Bahagia. Udah, itu aja. Dalilnya jelas tadi ya. Dalilnya jelas. Artinya apa? Yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik karena kita menunjukkan rasa bahagia. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara menunjukkan rasa bahagia itu Pak Ustadz? Kalau secara akademis, nah gini nih, secara akademis, orang kalau bahagia itu Pak, dilihat dari persiapannya. Mana pula dibilang bahagia kalau persiapannya nggak ada. Bapak mau berangkat umroh bahagia, kata Bapak. Tapi begitu tanya, Wak koper udah diisi Wak? Nanti aja lah itu. Besok berangkat malam nih, susun katanya. Berarti Bapak itu kurang bahagia itu. Biasanya yang bahagia itu, Bapak Ibu, begitu mau berangkat, jangankan satu malam. 1 bulan sebelum keberangkatan, kalau koper sudah diantar, sudah diisi itu satu-satu. Ini jubah ini untuk hari ini. Ini nanti baju ini, sarung ini untuk hari ini. Untuk ini, disiapin semuanya. Lah itu saking apanya itu? Bahagianya. Persiapannya lengkap. Lah kalau begitu Pak Ustadz, ya berarti orang bahagia itu harus ada persiapan. Nah wujud kebahagiaan kita itu ada persiapan. Mama lah diajak jalan-jalan. Oh persiapannya ngeri. Bontot tuh jangan takut lah Pak. Maka kalau jalan-jalan bagus bawa mama-mama Pak. Saya kalau bawa jalan-jalan bapak-bapak memang belum pernah. Dan tapi kudu kubayangkan itu berat itu. Ya, berat. Ya. Kenapa? Karena sama pikirannya mengharapkan orang. Awak disuruh bontot. Coba. Kakek lah jalan-jalan nanti. Suruh bontot. Hancur. Ya, bontotnya pun hancur. Kenapa? Karena bapak-bapak ini berat. Nah, jadi kalau udah cerita Mama, oh enak kali bontot. Saya bawa jamaah. Ya, apa kata jamaah? Ya, ibu-ibu di Tomboati itu. Ya, Ustadz udah ya. Pokoknya semua Ustadz aman. Katanya. Wih, sedap awak. Ya, semua Ustadz aman. Apanya Bu? Udah Ustadz, makan Ustadz aman. Semuanya aman. Ini kita siapkan ini Pak Ustadz semuanya. Begitu kami jalan-jalan, ya duduk kami, semua manggilin kami Pak. Semua manggilin kami. Ustadz sini Ustadz, ini ada jengkol. Ya Ustadz sini Ustadz. Ini ya itu jengkol tuh favorit juga loh Pak. Ya. Jangan Bapak sepele. Ya, cobalah kalau ada acara-acara hidangkanlah jengkol. Habis enggak tuh? Habis. Bapak ketawa tapi suka. Ya. Ya. Nah, jadi ada jengkol Ustadz, datang awak. Ada ini Ustadz, rendang Pak Ustadz, datang awak. Ada ini Ustadz, ayam goreng Pak Ustadz, datang awak. Pokoknya Pak, kuasa Bapak alhamdulillah. Maaf sama mama, ya alhamdulillah. Tapi kalau sama Bapak kayaknya nggak jelas itu Pak. Ya, Bapak nih kalau udah dapat, Ustaz, aku sana ya. Di bawah pohon enak nih. Padahal bukan karena enaknya Pak, biar nggak diminta. Karena jatah dia cuma satu. Ya, udah. Tapi kalau mama alhamdulillah. Itu kalau istri bapak ajak jalan-jalan, persiapannya banyak, itu tanda istri bapak bahagia. Tapi kalau bapak mau ngajak jalan-jalan pergi, ya Dek kita nanti ke apa yuk, ke Danau Toba. Oh ya udah Bang. Dari bahasa, ya udah Bang. Itu aja udah tahu. Kurang bahagia dia. Ya, Dek nanti kita bawa apa? Udah Bang tenang aja. Ya, nanti ada itu ininya, kita bawa nanti katanya. Udah begitu besok mau berangkat hari ini, dia udah ini, udah nanti malam, tenang aja napa Bang. Ya, itu tanda kurang bahagia itu bini awak. Ya, tapi kalau diajak pergi, 3 hari sebelum pergi udah persiapan, Bang, nanti kita pakai baju yang mana ya Bang?
Ya, itu satu. Bang, nanti kita masak apa ya, Bang? Itu dua. Walaupun ujung-ujungnya tagihannya ke kita ya kan, Pak? Ya, tapi nggak apa-apa. Ya iyalah. Ya Bapak aja lah mau terima bersih, Pak. Ya ujung-ujungnya tagihannya ke kita lah, Pak. Ya, dia mau beli baju ini, sama awak tagihannya. Mau ini masak ini, awak tagihannya. Ya iyalah, wajar lah ya kan. Jadi mau minta sama siapa lagi, nggak sama suaminya. Kan nggak mungkin dia mau jalan-jalan minta sama tetangganya. Ya, udah. Jadi itu tanda dia bagi kita nih, Pak. Kalau udah mau masuk Ramadan, heboh kali kita. Kenapa heboh? Ya heboh tuh karena kita ingin tunjukkan kita bahagia. Hebohnya ngapain, Pak Ustadz? Ya macam-macam lah kita ini. Kalau udah mau masuk Ramadan, ada yang pribadi kegiatannya, ada yang kolektif. Yang kolektif itu apa? Yang berupa kesepakatan sosial. Muncullah tradisi. Tradisi apa? Unggahan. Tradisi apa? Ziarah kubur. Ini dua tradisi ini kadang-kadang mau digoyahkan sama sebagian komunitas. Nggak ada itu punggahan. Ya, kenapa? Punggahan itu nggak ada hadisnya. Nggak ada dalilnya. Nggak ada tuntunannya. Rasul nggak pernah punggahan. Ya, maka punggahan itu bid'ah. Bid'ah sesat. Sesat masuk neraka. Jadi yang punggahan masuk neraka. Ya. Kalau ada yang bilang kayak gitu, biarkan aja, Pak. Jangan undang dia. Ya iyalah, Pak. Kok diundang pun mana datang dia. Orang yang bilang punggahan itu bid'ah, kita buat kenduri katanya bid'ah, bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Jangan diundang. Ya, nggak akan datang itu. Tapi ada yang kayak gitu nggak diundang, dikasih nasi berkat, alhamdulillah kata dia. Ya, suruh punggahan nggak mau, Pak. Nasi berkatnya mau. Kenapa? Karena ini rezeki ini nggak bid'ah ini kan. Jadi nasi berkatnya nggak bid'ah. Cuman acara punggahannya aja yang bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kerangka berpikirnya Bapak Ibu harus tahu ya. Ini supaya Bapak Ibu bisa jawab. Jangan nanti asli dibilang orang bid'ah, awak diam aja. Ini yang payah ini, Pak. Jadi macam nggak ada perlawanan. Ya, nggak enak. Ya, maunya agak lawan sedikit, ya kan? Ya, kayak mana Pak Ustadz? Ya bilang lah. Ada bilang punggahan itu bid'ah. Ya, kita tanya, kenapa bid'ah? Ya, karena nggak ada hadis yang ada ini. Ya, jelasin sama dia. Ini kami nih buat acara punggahan dalam kesepakatan sosial masyarakatnya punggahan. Ya, ini adalah wujud rasa bahagia. Orang kalau bahagia mau ngapain aja terserah. Mau ada hadis nggak ada hadis terserah, Pak. Ya, tapi Pak Ustadz, ada nggak landasan utamanya? Ada. Landasan utamanya adalah hadis Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Bapak mau kayak mana silakan. Ini hari Bapak datang pengajian ini pakai sarung, silakan. Ada yang pakai jubah, silakan. Ada yang pakai celana, silakan. Ya. Silakan, mau pakai apa saja. Silakan. Perlu ada hadisnya. Hadis tentang sarung. Nggak ada, Pak. Ya, hadis baju koko. Ada? Nggak ada. Apalagi macam saya kena batik. Ini bid'ah ini. Zaman Rasul nggak ada batik kan ya. Nah, udah hancur lah kita, Pak. Ya, bilang sama beliau, untuk urusan yang begini-ginian, Rasul sudah kasih garis besar haluannya. Apa itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Maka bebas. Bapak mau nunjukkan bahagia itu kayak mana? Terserah Bapak. Ya. Ada yang bilang, Pak Ustadz, aku nih bahagia kali dapat rezeki aku, Pak Ustadz. Ku ajak kawan-kawanku, ku traktir makan bakso gratis. Berapa orang? 10 orang. Tambahkan 1 orang. Saya. Iya. Nggak boleh genap, dia harus ganjil. Iya. Allah lebih suka yang ganjil-ganjil daripada yang genap-genap. Nah, tambahkan 1 orang. Oh, siap Ustaz. Pertanyaannya, Pak, kalau Bapak lagi bahagia, dapat rezeki, bandari kawan makan bakso, perlu hadis? Enggak. Pertanyaannya boleh enggak? Bagus enggak?
Bagus. Oke, itu satu. Satu lagi, karena bahagia dapat rezeki, maka kemudian ya dia bilang, Pak Ustadz, aku karena senang kali, ku ajak tetanggaku kanan kiri untuk jalan-jalan, ku bandarin semua Pak Ustadz. Transportnya aku, makannya aku, penginapan aku, pokoknya semuanya aku. Ya, tapi pulangnya dia sendiri Pak Ustadz. Ya. Nah, itu tanya tetangganya lah, mau enggak? Ya, ibaratnya terdampar dia sampai sana. Ya. Memang piginya transport ditanggung, ya kan? Ya, kemudian penginapan ditanggung, makan ditanggung, giliran pulang udah kau sendiri pulang kau ya. Ya, udah. Nah, tapi anggaplah semuanya ditanggung. Pertanyaannya, bagus nggak itu? Bagus. Baguslah. Orang ngajak tetangga jalan-jalan kok. Dah. Ada lagi yang bilang, Pak Ustadz, aku karena dapat rezeki ini alhamdulillah, aku undang anak yatim Pak Ustadz. Diundang anak yatim. Bagus nggak? Bagus. Ada yang bilang, Pak Ustadz, kundanglah tetanggaku. Banyak rezekiku alhamdulillah Pak Ustadz. Mau ku bagilah sikit-sikit nikmat tetangga. Ya, cuman belum ku kasih tahu. Yang ku kasih tahu cuman kenduri aja. Padahal ada sarung ku titipkan ini. Karena kalau ku bilang ada sarungnya, nanti ramai yang datang. Ya. Ya, nggak diundang pun dia bisa datang, nyelundup. Ya, udah. Oh. Bapak buat acara kenduri, ngundang tetangga, ya. Habis itu, ya nanti ada sedikit Pak Ustadz. Ini, apa namanya, kayak hadiah lah gitu ya kan. Pertanyaannya, bagus nggak itu Pak? Bagus. Dah, ada lagi yang bilang, aku Pak Ustadz dapat rezeki, kuundang anak yatim, bagus. Kuundang tetangga Pak Ustadz, bagus. Dan selanjutnya, kuundang Ustadz untuk ceramah di situ. Bagus? Dari sekian banyak yang saya sebutkan tadi, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus itu adalah yang ada ngundang ustadznya. Itu yang paling bagus. Nah. Ya, baguslah Pak. Kalau ada ngundang ustadz, maka konten YouTube Pak Haris akan bertambah. Ya. Kenapa? Karena ada yang direkam. Ya, coba kalau bayangkan ini, nggak ada ini, ya, pengajian-pengajian. Ini Pak Haris pun udah di rumah aja. Nggak ini Pak, nggak. Kenapa? Nggak ada ustadz yang mau ini rekam kan ya. Habis. Tapi kalau ada ngundang ustadz, alhamdulillah. Tuh berarti Pak, Bu, izin ya. Pemahamannya sederhana. Orang mau nunjukkan rasa bahagianya kayak mana, itu urusan orang. Jangan ikut campur. Udahlah nggak bantu dana. Ya, malah bilang bid'ah pula. Bid'ah sesat, masuk neraka. Wah. Jangan ngajak gaduh napa ya kan. Ya, kita ini nggak boleh kayak gitu. Ya, menyalahkan sesuatu yang baik. Nggak boleh. Kalau salah Pak, udah ada fatwanya itu Pak. Ya, kalau salah, MUI di seluruh Indonesia ini masa diam. Ada buat acara punggahan. Ya, kemudian kalau dianggap ya ini maaf, kalau dianggap ini salah, mosok dibiarkan. Enggak lah. Ya, nama punggahan nggak ada hadisnya. Istilah punggahan itu nggak ada dalilnya, nggak ada tuntunannya. Tapi isi dari punggahan itu ada dalilnya. Banyak. Ngundang orang, ngumpulkan orang ke rumah, kenduri. Ya, ngumpulkan orang, silaturahmi. Ada dalilnya. Kemudian baca doa bersama, ada dalilnya? Ada. Rasul bilang doa berjamaah lebih dikabulkan oleh Allah daripada doa sendiri. Udah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, udah. Yang kayak gitu itu udah usah diperdebatkan. Lanjutkan. Makanya kalau udah mau masuk Ramadan nanti, ini alhamdulillah nih Pak. Awak macam gasing. Keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling sini. Ustadz ini jadi rebutan. Ustadz Hendro nanti jadi rebutan nih. Maghrib kini ya Ustadz yo. Engko isya kono Ustadz, kono. Engko barisan ini mana eneng jam 10 Ustadz. Ya, kenapa? Karena di ujung-ujung. Pernah itu sampai ba'da asar pun ada orang punggahan. Karena maghrib udah diambil ibu A, bapak A. Isya udah diambil bapak ini. Ya terakhir bapak Uilah barasarailah kan. Barasar udah diambil orang juga habis zuhur. Ya, terakhir alhamdulillah istri Ustadz pun tenang, damai, nyaman. Kenapa? Karena nggak perlu masak lagi. Ya. Dek iki dino 4 kali punggahan. Ya, kowe ngerti kan la Ustadz piye? Ya, la Ustadz iku Dek, bontote loro minimal Dek. Ya, tukang doa. Iku lah jamaahe pas-pasan Dek.
Tapi lah jamaah oke nggak teko, iso telu lho, Dik. Ayo. Ya. Ya kita ngomong kayak gini nih kan karena pengalaman, Pak. Makanya kadang saya kalau ngisi ceramah, ya jamaahnya sedikit, kadang sedih, kadang aku bahagia. Ya sedih karena jamaahnya sedikit, bahagia karena bontotku banyak. Itu dia. Ya. Karena kalau sedikit yang datang, kan banyak itu loh sisanya. Ya. Saya pernah di Jalan Binjai Komplek Palem Kencana itu ya. Ya, Palem Kencana itu, Pak. Saya ngisi, Bapak ini ya Allah, saya jujur, saya salut sama Bapak ini. Bapak ini, Pak, dia ketua arisannya. Ketua arisan itu ya paling enggak ngubungin ustadz, ya kan? Kalau ustadz nyasar dia yang jemput, ya kemudian mengingatkan kawan-kawannya, saudara-saudaranya supaya datang. Ya, biasanya di tempat-tempat yang lain itu datang minimal tuh 30 orang. Tapi Bapak Ibu tahu di rumah dia berapa yang datang? 7 orang. 7. Udah, dia memang secara manusiawi ya. Ya, dia kan lemes gitu. Apa katanya? Ustadz, sabar ya Ustadz. Ini biasanya 2:30 kita mulain. Ini kita tunggu bentar ya Ustadz. Mana tahu ada keluarga kami yang lagi di jalan. Ditunggu nih. Tapi dia servisnya bagus sekali, Pak. Jujur. Bagus sekali. Sambil menunggu, awak tak dibiarkannya diam. Dia mengarahkan kami supaya terus mengunyah. Kenapa? Karena disiapkannya ada buah duku dan buah rambutan. 2 buah-buahan itu adalah 2 buah-buahan yang saya sukai, Ustadz Hendro. Ya. Asal Ustadz tahu aja ya. Ya. Sorry ye. Iya. 2 buah itu dihidangkan. Saya alhamdulillah, walaupun saya agak-agak berempati ya Pak ya, merasakan kesedihan dia juga, saya tetap ini, udah buah duku, buah rambutan, saya makan, saya ini. Ya, terakhir jam 3, ditengok lah jamaah ini, nggak ada nambah. Apa katanya? Udahlah Ustaz, kita mulai aja lah Ustaz, sambil senyum. Saya udah tahu tuh Pak, senyumnya kayak mana tuh saya tahu tuh. Ya, senyumnya udah senyum-senyum. Udahlah Ustaz, kita mulai Ustaz ya. Udah gitu. Ya udah Pak, ya mulain. Udah, begitu mulain ceramah, habis ceramah ada hidangan dia Pak, beliau, disiapkan beliau, ya, setelah itu pulang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena jamaah yang diprediksi minimal 30 orang, yang datang ternyata 7 orang, saya disiapkan goni. Ya. Rambutan Ustaz. Rambutan dikasih goni, duku dikasih plastik. Dalam hati saya, alhamdulillah. Iya, itu Pak. Iya. Jadi Ustaz, nanti kalau pas diundang punggahan, ya tengok-tengoklah jamaah ya kan. Ya, kalau banyak yang hadir jangan berharap lebih dari 2. Ya, jangan berharap. Bisa-bisa nanti Ustaz maaf ya kurang, diambil yang beda-beda. Ustaz 1 aja lah ya Ustaz. Pas pula ini Pak Ustaz kan ya. Nah, tapi kalau udah jamaahnya yang diundang 50, yang datang 35, insyaallah Ustaz. Itu memang rezeki anak soleh lah itu dah. Ya, kenapa? 3. Ya kalau saya bilang sekalian aja anakku 4. Berarti 4 aja sekalian ya kan. Daripada begaduh anak awak gara-gara itu, Pak. Ya, Bapak pengen anak Ustaz begaduh, enggak kan? Nah, ya udah. Makanya nanti pun kalau ngasih bontot 4 ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita menunjukkan rasa bahagia itu yaitu beda-beda. Makanya Bapak Ibu, punggahan itu hanya kemasan. Ya, karena kita masyarakat Islamnya tradisionalis, buatlah kemasan tradisi. Kemasan tradisinya apa? Punggahan. Maka punggahan ini lestarikan. Enggak apa-apa. Baru yang selanjutnya apa? Yang kedua, ziarah kubur. Ini penjaga kuburan, alhamdulillah lah nih. Tukang parkir di kuburan pun rezeki apa nih Pak? Ya, rezeki musiman. Ya kan? Tengok nanti kalau sudah mau masuk Ramadan, ya itu rata-rata pekuburan rame. Dan sebelum datang para penziarah itu, maka petugas di kuburan itu sudah berikhtiar membersihkan kuburan. Nah, habis itu diletakkanlah kotak infak. Boleh itu Pak Ustaz? Ya boleh lah. Apa enggak boleh? Bapak jangan sirik kali sama orang. Ya, tahu pandai kali dia itu. Udah masuk Ramadan, dibersihkannya. Kalau enggak Ramadan enggak akan bersih kuburan ini kan.
Udah, itu pun dibersihkan. Aku tahunya mau dia tengok tuh kota Impang, betebaran sekeliling kuburan katanya. Udah, nggak usah urusin, itu urusan orang. Awak nih kalau nengok orang senang udah senang aja lah, ya kan? Ini nengok orang susah, awak senang. Nengok orang senang, awak susah. Kayak mana? Udah tiap minggu ngaji pun masih kayak gitu. Ya kan? Hancur kali lah awak. Ya, nengok kawan beli mobil awak yang heboh. Padahal yang bayar orang. Ya, awak yang heboh. Nanya pula, ini cash apa kredit? Kan alah lah. Wah, enggak usah tanya-tanya, Wak. Yang penting, Wak, kalau ada waktu numpang boleh, Wak? Boleh. Udah gitu aja. Ini kadang-kadang ada, Pak. Nah, udah ditumpangi nanya pula. Ya, ini kok beli cash apa kredit ini? Ya Allah, untung nggak diturunkan tengah jalan itu. Ya, udah. Perkara cash atau kredit nggak urusan kita yang numpang. Urusan kita adalah menerima kebaikan dia. Udah, jangan pala ditanya-tanya lagi. Dah. Nah, sekarang ziarah. Ziarah kubur itu Pak Ustadz kayak mana Pak Ustadz? Ingat ya Bapak Ibu, ziarah kubur itu dulu dilarang. Dulu dilarang. Karena dikhawatirkan ziarah kubur itu bisa mendekati kemusyrikan. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya. Maka hadis yang kita dapatkan dulu kata Nabi, ziarah kubur ini kularang. Tapi sekarang kuperbolehkan dengan satu tujuan. Ingat ya, yang satu ini dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk ingat mati. Itu tujuannya. Untuk ingat mati. Jadi ziarah itu nggak ada tujuan yang lain kecuali untuk ingat mati. Jadi nggak ada cerita, Pak Ustadz aku kangen sama suamiku, aku ziarah. Nggak ada. Kangen kok ke kuburan. Nah, kangen itu lihat fotonya, kemudian doakan. Udah. Jangan ke kuburan. Kuburan itu bukan untuk kangen-kangenan. Makanya kalau untuk ibu-ibu ini, hukum ziarah itu hanya boleh. Kalau untuk bapak-bapak sunnah. Cuman yang paling sering ziarah itu siapa? Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini ya Allah suami meninggal, rajin kali ziarah. Tapi kalau bapak-bapak, istrinya meninggal, pahit lah. Ya, pahit. Untuk ziarah itu berat. Berat. Ya, setahun sekali lah paling ya kan? Ya, udah. Tapi kalau mama-mama, ya Allah Pak, saya ceramah dulu Pak, 40 hari kematian suami, habis itu, ibu itu cerita habis ceramah. Ya Ustadz, saya sayang kali sama suami saya Pak Ustadz. Ya iyalah Bu, namanya suami, masa nggak sayang? Ya Pak Ustadz, saya Pak Ustadz selama beliau meninggal, itulah Pak Ustadz, seminggu itu Pak Ustadz, hampir tiap hari aku ziarah Pak Ustadz. Nah setelah itu seminggu 3 kali lah saya ziarah Pak Ustadz. Saya bilang, Bu, ya maaf ya saya bilang, yang ibu bilang itu kelihatannya bagus, tapi ternyata dalam syariat itu tidak bagus. Loh, nggak bagus Pak Ustadz? Ya enggak lah Bu, kalau suami ibu meninggal, ibu tiap hari, ya tiap hari ini, tiap hari ziarah atau seminggu 3 kali ziarah, malah ibu akan sulit untuk mengikhlaskan kepergian suami ibu. Dan ternyata memang benar, ibu-ibu ini kan kalau dari kuburan tau lah Pak, cakap-cakap. Coba di kuburan diajak cakap suaminya, walah Kang, kok cepat kali dari kau meninggal Kang, padahal angsuran urung siap loh Kang, iki sing bayar angsuran sopo lagi Kang, dah cakap dia, padahal suaminya itu udah oyong di dalam itu, ya kan? Kenapa? Ngadapin malaikat mungkar nangkir, malaikat mungkar nangkir pun banyak kali pertanyaan, ya pertanyaannya pun payah jawab. Karena pertanyaannya udah diketahui di dunia tapi nggak bisa dihafal. Bapak jangan nanti nanya Ustadz apa yang ditanya sama malaikat mungkar nakir? Wah aku tahu. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka. Ulangi Ustadz, ulangi lagi. Jawabannya Ustadz, aku kasih tahu. Man rabbuka, Rabbi Allah. Ya, man nabiyuka, Nabi Muhammad. Ma kiblatuka, ya Ka'bah al-Mukarramah. Baru habis itu pertanyaan lain kita kasih jawabannya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah dicatat sama dia. Ya habis itu dititip wasiat sama istrinya, Dek. Nanti kalau abang meninggal jangan lupa kau selipkan catatan ini di kain kafan abang. Ya. Untuk apa Bang?
Mana tahu malaikat mungkar nakir nanya. Abang lupa, biar abang buka kopean. Ya Allah, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, jadi ibu-ibu ini kalau ada cerita ziarah, dah nomor 1 itu ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak berat. Adalah bapak-bapak pernah terlihat di kampung, istrinya meninggal, tiap hari dia ziarah. Orang bilang, itulah contoh suami yang sayang kali sama istri. Kenapa? Karena tiap hari dia ziarah ke kuburan istrinya. Ada yang penasaran, nanya apa betul itu ya? Ditanyanya, Pak, tiap hari bapak ziarah ya? Iya. Ya, sayang kali bapak sama istri bapak. Oh ya, sayang lah namanya istri aku. Ya, ziarah bapak tiap hari karena sayang itu Pak ya. Ya sebenarnya bukan itu aja. Kenapa Pak? Saya ini ziarah tiap hari karena istri saya udah pernah bilang sebelum meninggal, Abang, kalau nanti adik duluan meninggal, Abang jangan nikah dulu ya Bang, sebelum tumbuh rumput di kuburanku ya Bang ya. Jadi makanya aku tiap hari ziarah. Aku siramilah kuburan ini biar cepat tumbuh rumput. Biar aku bisa cepat nikah. Itulah bapak-bapak. Tapi Pak, Bu, gini ya, ziarah kubur lanjutkan. Pertanyaannya, apa nggak salah itu Pak Ustaz? Kita mau masuk Ramadan. Lah, kita Bapak Ibu, kita mau masuk Ramadan ziarah, mau di tahun baru ziarah, mau di hari apapun ziarah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena secara prinsip Bapak Ibu, ziarah kubur itu waktunya tidak ditentukan. Ya. Kapan aja boleh. Jadi kalau ada orang mau milih mau masuk Ramadan baru dia ziarah, ya terserah orang lah. Sama pula, bapak pengennya mau masuk Ramadan ziarah, bapak yang sana juga mau masuk Ramadan ziarah, bapak yang sini mau masuk Ramadan ziarah. Ya udahlah, terserah orang lah. Terakhir jadi tradisi Pak Ustaz. Ya udah, apa masalah? Tapi tetap diingat ya Pak, Bu, tujuannya cuma satu, untuk ingat mati. Tidak ada tujuan yang lain. Pak Ustaz, kenapa masuk Ramadan dibiarkan ziarah? Ya kan karena waktunya nggak ditentukan ziarah itu. Kapan aja orang mau silakan. Kemudian pas pula momennya cocok. Bukan ada hadis ya Pak ya, tapi cocok. Cocoknya apa? Mau masuk Ramadan, orang pergi ke kuburan, ziarah untuk ingat mati. Kalau orang ingat mati, masuk Ramadan, alhamdulillah dia akan giat beribadah karena dia masuk Ramadan ingat mati. Sholat tarawih mau 23 mau 11 nggak ada masalah. Di masjid 23, aku tetap 23. Di masjid 11, aku juga 11. Paten. Ini kadang masjid ada 23, jamaahnya 11. Payah. Ketua BKM-nya kekeh, jamaahnya mundur. Kadang kami pengisi, mungkin Ustaz Endro pernah ngalamin. Kami jadi imam kan Pak. Ya, di situ 23 rakaat. Pas selesai 8 rakaat, ini jamaah yang tadinya 3 saf, 4 saf, tinggal 1 saf setengah. Kenapa? Karena yang lainnya cabut. Loh, Wak, mana Wak? Aku witir rumah aja lah. Katanya. Apa nih? Banyak kali rakaatnya katanya. Udah aku 8 rakaat aja sini. Nah, tarawih. Witirnya di rumah. Dan terakhir Pak, cabut. Ya stres imamnya. Tadinya semangat baca Qur'annya, baca ayatnya. Begitu dia tinggal separuh, 1 saf setengah, mulailah ayatnya pun bacanya udah lemes-lemes tuh imamnya. Kenapa? Karena jamaahnya sedikit. Awalnya lagunya enak, lagu yang di Masjidil Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enak. Jamaah pun enak sebenarnya. Begitu udah pulang, berubahlah lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak belagu lagi, Pak. Ya, kenapa? Udahlah biar cepat siap. Karena orang tuh rusuh, masa orang tuh curang. Ya, pulang duluan katanya kan. Ya, maunya BKM-nya bilang, Pak Ustadz, karena jamaah ada banyak pulang, kita sudahi aja lah ya. Itu baru cocok. Ya, tapi Pak, ya orang kalau udah ingat mati nih ibadah tuh nggak hitung-hitungan. Orang udah ingat mati itu ibadahnya fokus. Makanya mau masuk Ramadan cocok juga. Ziarah awak, nengok kuburan, ingat mati. Kalau udah ingat mati masuk Ramadan, insya Allah kita semuanya rajin
ibadah. Bapak Ibu ini rahmati Allah, lestarikanlah kebaikan. Ya, punggahan, kemudian ziarah kubur itu adalah kebaikan. Lestarikan aja nggak apa-apa. Satu lagi ada mama nanya, Ustaz kalau mandi pangir kayak mana Pak Ustaz? Saya bilang, mandi pangir itu sebenarnya bukan untuk menyambut Ramadan. Mandi pangir itu untuk kesehatan, ya kan? Biar kulit-kulitnya ketet segala macam, ya. Kemudian untuk membahagiakan suami. Tapi kalau udah nenek-nenek udah nggak usah mandi pangir lagi lah, ya kan? Suami pun sama ajanya itu, mau mandi pangir nggak mandi pangir, tetap sama aja itu. Ya, Pak Ustadz berarti mandi pangir boleh? Ya boleh lah. Orang kapan aja mandi pangir juga boleh. Ya cuman kadang-kadang mama ini itu salahnya satu aja, dikhususkannya hanya waktu mau masuk Ramadan aja. Niatnya ya, untuk menyambut Ramadan. Nah itu yang salah. Nah kalau bisa, udahlah mandi pangir itu kapan aja kan boleh. Ya, tapi niatkan untuk kesehatan, niatkan untuk membahagiakan suami, ya bukan untuk menyambut Ramadan. Nah, itu ya Bapak Ibu ini rahmatullah Allah. Jadi tradisi-tradisi yang udah ada itu jalankan aja, Pak. Ya, jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada orang yang ini ya bantah, yang ini nentang, ya Bapak lawanlah sedikit. Ya, kalau Bapak nggak pandai dalil, udah pakai logika juga boleh. Misalnya menandi Wak, jarah, iya. Iki arek Ramadan awak jarah. Apa yang hadis iku? Ya, kenapa rupane? Agak nantang sih kita. Kenapa rupane? Itu enggak ada hadisnya, Wak. Ya, itu enggak ada tuntunannya, Wak. Itu bid'ah itu, Wak, kalau kayak gitu. Bid'ah sesat neraka. Bilang, Pak, sebenarnya aku mau nanya sama kau. Itu namanya jarah itu ada enggak waktu yang ditentukan? Dia pasti bilang, ya memang enggak ada, Wak. Berarti intinya apa? Ya suka hati wawa. Ya udah kok ribut kali kau. Nah, ya udah. Ya lawan sedikit. Jangan selalu aja ini ternyata orang tuh merasa benar, Pak. Ya bilang suka hati wawa. Ya kok banyaknya cakap kau. Ya aku mau jarah kapan terserah aku. Ya mau masuk Ramadan jarah mau ini agak disentil sedikit, Pak. Biar paham orang itu juga. Kan orang itu kan nggak mau ikut pengajian kita kan. Mana mau? Karena takut nanti terpengaruh. Ya, kalau awak disuruh orang tuh ikut pengajian orang tuh. Ya, kalau orang tuh nggak mau ikut pengajian kita. Ya, saya udah tes tuh di masjid tuh pernah. Oke, pengajian ini saya masukkan ustadz kalian. Katanya orang tuh minta ustadz orang tuh. Masuk ustadz orang tuh. Masuk ustadz orang tuh ngaji. Giliran ustadz kita sakit perut aku katanya. Nah, udah satu alasan. Terakhir lama-lama udahlah nggak usah lah lanjut katanya. Udah berhentilah. Kenapa? Nggak adil. Orang tuh nggak mau di pengajian kita disuruh datang ke pengajian orang tuh. Kalau kita kan bebas aja, Pak. Mau siapa ustadznya ya kan? Nah, tapi orang tuh tidak. Nah, makanya Bapak lah yang bantu nyampaikan. Jangan dibiarkan. Supaya apa? Supaya orang tuh memahami bahwa kita ini menjalankan sesuatu bukan yang salah, tapi kita menjalankan sesuatu yang baik. Nah, itu tadi ya. Oke, saya rasa ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.